Halo, selamat datang di podcast Ceria. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama Andre Bangsawan. Bisa dipanggil Abang. Ini dia. Yes, saya Andre Bangsawan. Nah nih kesehariannya Andre Bangsawan. Oh, cukup padat sekali gitu Wow. Keseharian hari ini. Iya. Selain berkuliah, persiapan skripsi juga, jurnal. Harus ya. Iya. Sebelumnya magang di mana magang? Oh, di Diskominfo Diskominfo. Kota Bandung yang di Balai Kota. Oh iya. Paham. Di bagian apa tuh? Hubungan masyarakat. Humas berarti ya. Itu humas tuh berarti kayak bikin video gitu kan? Iya, nge-shoot video gitu. Bikin rilis, desain rilis grafis, ya job desk-nya itu. Event juga kemarin yang di Bandung tuh yang event apa sih? Yang Asia Afrika, yang terbesar Iya. di Bandung gitu Asia kan. Konferensi. Acaranya setahun sekali gitu kan. Iya. Di situ langsung turun, langsung shoot gitu ya. Iya, Ya gitu mah berarti ketemu sama orang-orang penting gitu ya. iya, para Gubernur. pejabat, dinas, kepala dinas. Kan di sana bukan Diskominfo aja kan, kepala dinasnya Disdagin. Disdagin Terus itu apa tuh? Dinas Komunikasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Mantap. Disdagin ya. Itu berarti eventnya berapa hari itu? Kalau event dari Diskominfo sendiri kadang 2 minggu. 2 minggu itu 2 terus minggu. berarti bikin konten. Bikin konten gitu. Kadang 1 minggu 2 kali. Itu teh. Sendiri atau gimana tuh? Nah, sama tim broadcast di sana ada. Selain ada yang bagian public relation, jurnalistik, ada juga tim broadcast gitu kan di sana. Ada bagian-bagiannya ada gitu ya. bagiannya tersendiri gitu kan. Cukup seru ya di sana ya. Seru banget gitu kan. Ada yang ditaksir gitu kayak cewek gitu. Yes, jelas. Ada. Jelas. Bagus itu harus ya teman-teman. Ya, harus itu. Jadi selagi buat bikin kita semangat, itu tuh jadi kayak bikin semangat, jadi makin inilah gitu ya. Iya. Betul nggak? Betul harus ya. Biar semangat juga skripsian kan. Itu mah harus ya. Iya. Skripsian udah pusing lah. Udah pusing. Bantu dikit kan nggak apa-apa. Well, ekonomi. Selama magang berarti di berapa bulan tuh? Kalau di kampus kan dikasih 1 bulan, tapi saya 3 bulan. Jadi gini, job desk-nya Pin. Coba. Saya 3 bulan. Agustus kan kemarin datang ke dinas Diskominfo Bandung kan. Diskominfo dinas. Ya. Saya dikasih job desk kan. Pertama ada bikin rilis, liputan, broadcast, sama desain grafis. Ditanya ki orang Pin, gimana? mana bisa naon ke orang? Nya orang teh reuas atunya. Langsung gitu ditembaknya. Ih, untung aya basic ilkom bisa ngaliput. Ingat humasnya, enggak saya humas orang teh bener teh. Gitu Pin orang teh. Langsung berarti. Langsung orang teh ka lantai 3 anjing. Langsung we ka lantai 3 orang teh. Didinya ditanya deui. Deg-degan. Deg-degan. Podcast orang teh teu bisa kanu kamera baradag kan. Teu bisa, tapi ada mah bisa. Harus kan lah. Tumbuh nama insight juga kan di sana. Iya. Gitu Pin, mimitina teh. Iya, broadcast ya. Ya sih, sebelumnya juga pernah sih di ini apa live streaming di PSSI sama lagi di broadcast bagian megang kamera. Sama tuh gitu ngesutnya. Cuman ya kalau bola mah harus lebih detail lah gitu dari misalkan si pemainnya jatuh gitu, kecuali kalau misalkan ada yang berantem harus dimatiin. Iya sih sebenarnya kalau misalkan broadcast tuh gimana ya gitu dikit-dikit handphone gitu kan ngedit. Jadi itu mah basic lah sebenarnya ya. Basic Iya, broadcast lah. betul. Lagi kita ilmu komunikasi harus bisa lah. Harus bisa. Terus itu yang yang pas kemarin tuh di Diskominfo 3 bulan berarti beresnya
bulan kemarin. Iya, baru bulan kemarin. Soalnya padat gitu kan. Banyak kegiatan-kegiatan. Bahkan bukan di Balkot aja, di dinas. Sampai kegiatan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Iya, berarti langsung ketemu sama Wali Kota. Jadi sama para pejabat lainnya juga. Bahkan pas liputan ke kampus Unisba, pas kasus demonstrasi yang aparat menembakkan gas air mata ke Unpas sama Unisba yang ya, itu. Betul. Bahkan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat juga ada di sana gitu. Langsung turun ya. Ya, mereka berdialog sama rektor Unisba. Terus sama Persma juga, Presiden Mahasiswa Unisba juga berdialog menguruskan kasus yang demonstrasi itu. Awal menembakkan gas air mata. Awal mulanya itu gimana sih sampai diserang ke kampus gitu? Iya, katanya bukan diserang gitu kan, katanya mah. Tapi nggak tahu juga sih infonya. Unisba ya. Gitu. Hampir ini ya malam-malam berarti ya. Cekram. Iya tuh. Kiki korban oge gas air mata siapin orang teh. Ngeri. Korban, tapi terakhir bukan demonstrasi kemarin. Pas RUU TNI. Oh iya, yang itu. Saya itu ikutan di gedung DPR. Langsung turun ya, seru ya aksi. Pas waktu itu pas di markas TNI AL. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah selamat ya, gitu ya sekarang. Soalnya teman-teman Unisba juga kan banyak ambulan di sana. Iya. Pada solid gitu. Betul, Unisba ya. Iya. Itu sih. Sama gubernur juga ikut turun masih itu teh. Sempat foto-foto nggak gitu sama wali kota, gitu sama gubernur? Oh iya, sama Bapak Aing gitu sempat foto. Sempat foto-foto pas sama Pak Farhan kan wali kota Bandung. Pas kegiatan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia gitu kan di sana upacara. Di sana kan banyak media-media humas seperti Pikiran Rakyat, CNN, media semua. DPR gitu kan, humas-humas DPR. Banyak sekali gitu media. Iya. Itu semua berarti kumpul ya. Kumpul ya. Betul. Pas pengalaman kamu pas di PSSI gimana, Pin? Pengalaman magangnya gitu? Pengalaman magang kemarin tuh kan sebelumnya mah bukan di PSSI, sebelumnya mah sempat daftar ke Polres Cimahi. Dari Polres Cimahi itu udah ada yang ngisi dari kampus itu. Dari nyari terus dapat kenalan yang magang di PSSI. Di Asprofnya di Jalan Rodaya. Bentar nih. Apa? Kenalannya doi bukan? Iya, dulu mah iya doi. Nggak tahu sekarang mah. Sekarang mah nggak tahu kan? Gitulah. Terus akhirnya masuk tuh di PSSI bagian humas. Terus first time masuk langsung ada rapatnya langsung sama Pak Sekjen sama Pak staf-staf lain. Di situ jadi kayak kaget aja gitu langsung rapat sama orang-orang penting di PSSI ya. Bahkan ada Pak Sekjen selaku Sekretaris Jenderal Pak Fahmi ya sama Pak Iwan di situ. Terus akhirnya pulang jam 9 yang tadinya mau pulang jam 5 gitu, di luar ekspektasi kita yang mahasiswa magang gitu. Kalau di sana kan di PSSI nih job desk kan dikasih selain broadcast apa saja kalau di sana? Kalau di sana selain broadcast palingan jurnalis ya. Jurnalis, PR palingan. Karena yang satunya lagi tuh ada teman saya ya di PSSI bagian jurnalis, dia bagian bikin berita dari PSSI gitu. Contohnya tuh kemarin tentang edukasi wasit. Dia bikin berita, terus ada yang bagian wawancara gitu sih. Kalau di PSSI mah seru gitu kan, disebut seru iya karena emang sesuai bagian saya gitu kan, broadcast jadi pas lah gitu selama di PSSI gitu. Nah
tuh jadi pemain bolana kadang liput gitu, kadang bagian liputan kan baheula mana cita-cita pemain bola. Betul, pemain bola. Nah, jadi kan dulu emang cita-cita jadi pemain bola ya. Cuman dilihat-lihat dari biaya, terus support sistemnya kurang dari orang tua juga. Gitu. Jadi ya udahlah gitu kan selagi bisa menggapai yang lain mah, yang lain aja lah gitu. Kan sekarang mah yang gimana ya? Apa nontonnya sih kayak nonton bola gitu, Persib gitulah palingan. Nah, ini kan kemarin ke stadion kan, Persib main. Iya. Tanggapan Kevin nih. Bisa. Lawan apa kemarin? Lawan Dewa. Iya. Gimana sih mainnya kemarin, bagus enggak gitu kan tanggapan Kevin? Kemarin tuh kan langsung ke tribun ya. Iya. Tribunnya ke stadion. Langsung jelas, stadion. Yes. Pokoknya mah supporter pisan we jeung well nya ono ngelehkeun. Nah, tribun di Tribun Timur tuh untungnya tuh di timur karena yang lain mah agak sepi lah ya. Di Tribun Timur kalau masalah ke gimana ya kayak permainannya mah kurang merhatiin sih ya karena emang nyanyi-nyanyi lah gitu di situnya. Ya cuman yang dilihat tuh kayak kemarin tuh jadi si wasitnya karena emang orang Jakarta ya. Orang Jakarta jadi kayak anti banget gitu sama Persib itu ya sampai ada kartu kuning. Sampai siapa ya kemarin tuh Eliano ya kemarin tuh di kartu kuning, terus ya Beckham juga tuh saking jagonya mungkin ya sama dikeluarin tuh sama wasit gitu. Rada miring merenya pinnya wasitna miring parah banget tuh ka Dewa kan maksudnya gitu miring atuh kan karena emang lagi on fire juga susah kalau misalkan wasit mau licik terus lapang miring terus gawangnya nyengsot juga tetap kalau tim jago mau menang. Tapi pin kadangnya tim laletik oge kitunya seperti semen Padang. Di Persib mah ngadak-ngadak alalus bener tuh. Betul, karena emang gengsi gitu, gengsi kalau misalkan kalah sama Persib tuh ya bisa heboh lah gitu. Kecuali kalau misalkan kalah sama tim-tim lain gitu kayak Persija gitu ya. Mungkin lah gitu masih ketutup sama berita lain ya. Gitu sih kalau misalkan Persib mah kan di media sosial kan bahkan media sosial yang butuh Persib bukan Persib yang butuh media sosial gitu. Jadi kalau misalkan Persib menang atau Persib kalah udah pasti booming lah gitu ya. Gitu. Terus sempat ada katanya dari kampus tuh yang magang di Persib katanya. Oh iya. Iya katanya kelas tuh juga kan. Salah satunya tuh orang Jakarta katanya yang Jakarta. Yang pendukungnya tuh kayaknya The Jack abis katanya. Cuman anehnya ya masuknya tuh ke Persib. Bagiannya dia. Iya. Gak ngaca dia gak sadar gitu ya kan. Mungkin karena emang Persibnya lagi gimana lagi booming lah gitu kan. Naik daun lagi naik daun jadi ya. Nah kebetulan ada nih orangnya yang lagi magang di Persib. Nah kebetulan dia tuh orang Jakarta yang suka ke Persija banget lah gitu. Ya kita panggil, ayo Bima. Ayo. Halo guys. Ini dia yang magang di Persib yang Persija abis. Ya, benar nggak Bim? Iya benar. Nah, coba ceritain kenapa bisa milih tempat magang Persib gitu ketimbang di instansi lain atau di bagian lain lah. Sebelumnya kan karena emang saya pribadi suka sepak bola ya. Betul. Iya. Jadi pas awal magang tuh saya ngajuin ke PSSI dulu. Tapi karena magang dari kampus saya itu cuma sebulan dan nanggung juga sama program PSSI yang udah jalan. Waktu itu ada Liga 4. Jadi nggak bisa masuk ke PSSI. Jadi saya nyari-nyari juga kan magang-magang. Kebetulan Persib buka nih. Tapi gimana gitu Persib kan bingung juga tadi awalnya terima nggak ya Persib. Tapi sayang kan tuh juga peluang juga kan buat kita kan
datang. Kita juga suka bola. Ya cuma sayang emang Persibnya aja. Tapi senang lah bisa magang di media, bisa harus tahu sepak bola, bisa dapat experience-nya buat datang langsung ke stadion. Meskipun jujur ya, masih lebih ramai Persija kalau tanding di stadion. Gimana kemarin si euforianya gitu sebagai media yang first time langsung turun ke lapangan gitu, bisa dibilang big match itu ya, gitu, apa laga besar lah gitu. Dan soalnya ada pemain mantan. Iya, mantan pemain beberapa orang beberapa orang. Coba gimana euforianya gitu. Ya itu seru lah, ramai juga karena ada beberapa mantan pemain Persib juga kan yang datang buat, apalagi pemain itu pernah juara baru Persib, udah lama lah, udah tahu gimana Persib, gimana Bandung gitu. Terus buat nih teman-teman yang nonton podcast ini, kemarin juga Persib tuh lagi ada campaign buat stadion GBLA ramah anak dan ramah disabilitas. Jadi kemarin itu Persib bersama Yayasan Ruang Kebaikan Indonesia itu kerjasama untuk anak-anak itu tuh tampil untuk hadir menonton pertandingan Persib langsung. Dan anak-anak itu senang, terus stadion juga aman lah, nggak seperti yang kita bayangkan gitu buat supporter bola rusuh atau apa gitu. Enggak lah, itu banyak kok anak-anak yang bisa datang, disabilitas juga bisa aman, bisa nonton langsung ke stadion, nonton tim kebanggaannya langsung ke stadion. Kayak gitu. Ada disediain gitu dari yayasan gitu itu ya? Ya, dari yayasan dan Persib juga. Kayak kolaborasi gitu ya, kerjasama. Oke. Jadi euforianya tuh gimana? Semangat atau biasa aja gitu? Ya, semangat lah. Harus dijawab karena emang dia first time juga gitu kan ke stadion. Coba gimana? Ke stadion Persib ya first time. Diluruskan ini. First time ke stadion Persib. Ya, Indonesia kan fanatik juga kan. Sama sepak bola pasti seru lah. Kalau buat nonton langsung ke stadion, experience-nya selalu sama. Bahkan Persib kan bukan di Liga 1 aja. Sekarang kan lagi naik di di ACL 2. Asia Champions League 2. Oke. Magang di Persib tuh dikasih jatah berapa bulan tuh? Karena ya saya ngikutin aturan dari kampus saya aja kan. Saya sebulan, jadi saya magangnya di situ sebulan. Sebulan gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalkan dikasih 2 bulan atau 3 bulan juga pasti mau ya. Ya. Ya kayak ya gimana gitu ya, gengsi gitu bilang ya teh ya. Gak usah lama-lama deh. Tapi kan kalau dibayar mau kan? Iya. Ya tapi biasanya Itu masalahnya. suka ada lah gitu kan, kayak misalkan buat transportasi gitu ya. Ada, nggak bisa lah dia, nggak usah lah diomongin di sini. Snack tipis mah ya. Iya. Terus itu di Persib sendiri atau ada yang lain? Saya ada teman saya juga yang dari Stikom ya, 1 orang, sama ada anak Unpad 2 orang. Anak Unpad juga di Diskominfo ya? Oh iya ada. Di Vkom Unpad. Iya. Emang sih rata-rata kalau misalkan ilmu komunikasi tuh kebagian humas ya. Di instansi gitu tuh masuk biasanya. Oh iya, tapi ini yang anak Unpad yang 1 orang, dia sastra Sunda. Sastra Sunda? Iya, dia emang pengen magang aja karena suka bola. Iya. Cewek. Iya. Bisa berhenti. Sastra Sunda dia. Iya. Dikirain teh Vkom juga sama kayak yang di Diskominfo. Sunda, jadi karena emang ketertarikan gitu ya. Ketertarikan. Selama kemarin tuh kan ke stadion tuh baru sekali atau emang sebelum-sebelumnya kayak latihan bareng gitu sama Persib? Diajak nggak tuh? Ya sebenarnya waktu itu ada latihan juga, tapi emang saya nggak bisa hadir kan di latihan itu. Jadi untuk meliput secara langsungnya kemarin baru yang pertama kali langsung ke stadion. Iya. Itu berarti si latihannya tuh yang di samping GBLA-nya kan ya?
yang lapangan terbuka itu kan ya? Aku tahu. Oh, tahu. Coba. Ini kan orang Bandung sebutin. asli. Harus dong. Harus tahu ya. Persib kan selama latihan selain di GBLA di Sidolik. Oh iya. Di Sport Jabar juga. Sport Jabar. Tapi kemarin katanya Sport Jabar tuh dipakai sama Liga 4 ya Liga katanya. 4, kayaknya pindah Persib ke GBLA. Iya sih. Harus ya. Gitu. Nah, ini podcastnya sebentar lagi udahan. Kita akhiri dengan satu pertanyaan yang membuat diri kita ya motivasi lah gitu ya. Iya. Motivasi. Coba dari Abang Andre Bangsawan coba. Motivasi. Ya. Coba. Saya mah suka menanamkan gitu kan dalam diri saya. Ada suatu surat dari Quran gitu kan, yang dimana yarfauna lilladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kita kan sebagai insan pencari ilmu, betul, nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin ya Allah. Ada satu lagi nih. Coba apa tuh? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan kesanggupannya gitu kan. Iya. Kalau kita punya tujuan kita kesuksesan, nanti Allah bantu gitu. Itu dia. Itu sih motivasi dari Andre Bangsawan. Bima, motivasi hidup gimana sih? Atau enggak kayak apa ya gitu selama kamu kuliah gitu harus gimana gitu, coba. Ya motivasi hidupnya jalani aja hidup yang hari ini, nggak perlu memikirkan hal lain ke masa depan. Terus tuh, ya masa depan perlu dipikirin, tapi tidak perlu membuat kita sampai overthinking. Jalanin hari ini terlebih dahulu, masa depan akan tercapai. Amin. Jadi menikmati proses gitu kan. Iya, jadi menikmati proses yang ada gitu ya. Oke, kita akhirin aja podcast ini buat Andre Bangsawan yang sebelumnya magang di Diskominfo. Terima kasih sama Bima Erlan yang lagi magang di Media Persib ya. Oke, terima kasih udah datang di podcast ini. Dadah. Since the number one is the loneliest number that you'll ever do.